Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di acara talk show Ngobrol bersama Anak Samaker. Kak, coba dong ikutin aku. Gimana tuh? Ngobrol bersama Anak Samaker. Anak Samaker mana nih suaranya? Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di acara talk show yang bertema meladani karakter unggul tokoh. Nah, tema ini tuh penting banget tau buat generasi muda biar bermanfaat bagi orang lain. Pada kesempatan berbahagia ini, aku kedatangan tamu spesial, narasumber istimewa. Kalian ingat nggak guys, lagu yang viral waktu ini tuh loh di TikTok? Yen apa yang bikin candu? Yen apa tuh? Yen pasangnya seduk deki-deki main lagu ke WMD. Oke, sekarang aku lagi bersama pembuat lagunya nih. Halo semuanya, halo everyone. Oke, langsung aja ya kita perkenalan dulu sama narasumbernya nih. Mungkin pasti kalian udah penasaran banget. Siapa sih yang ngajak aku ngomong ini? Oke Kak. Oke, halo semuanya. Halo. Saya Bli WMD. Saya selaku owner dari warung Makandi atau Warplek WMD yang lokasinya tepat di Banjarlebah, Desa Keramas. Jadi buat kalian yang tahu lagunya Yen apa bikin candu? Yen basangnya seduk. Inilah satu karya saya. Jadi buat kalian wajib banget mampir ke WMD. Kak, dari mana sih dapat inspirasi bikin lagu WMD itu sampai terkenal di TikTok? Pastilah semuanya udah tahu, apalagi para Gen Z nih yang sering scroll TikTok. Aduh. Kok bisa sih muncul ide bikin lagu itu? Jadi mungkin saya ceritain tentang WMD dulu ya. Jadi dulu WMD-nya ini memang warung makan Dede, cuman kita jualan aja nasi campur. Ibu saya jualannya itu nasi campur yang lauknya itu utamanya ayam. Jadi setiap harinya tuh jualnya masih banyak orang yang makan yang bungkus 7.000, 5.000-an. Kayaknya ini kurang berkembang. Nah, ada suatu ketika di mana sorry to say nih ya, saya ada sedikit konflik sama orang tua tentang keuangan. Jadi itu orang tua saya itu tahu saya anaknya yang sangat berambisi. Saya sangat keras ambisinya. Terus saya keluar dari rumah, ngambul lah ceritanya. Ngambul, pikir dah kalau kayak gini nggak akan memecahkan masalah. Kalau kurang lebih 5 harian saya ngambul, pulang ke rumah, saya ngobrol sama orang tua. Mak, dia kayak mendagang warplek nih. Mendagang warplek, akhirnya buatlah warplek WMD ini. Jualan sebulan. Rame. Astagfirullah ada. Inspirasi lah. Kalau misalkan kita jualan, ada banyak orang jualan warplek, banyak banget tuh, apalagi sekarang banyak booming. Gimana sih jualan biar beda, biar ada kesannya? Buatlah lagu. Kebetulan saya sendiri suka nulis, suka buat karya ilmiah, suka buat esai, cerita dan lain gitu. Buat lagu yang dimana lagunya itu saya mau menceritakan tentang warung dan keluarga saya. Kan aduh, yen basangnya seduk deki-deki mai laku ke WMD. Terus ada warplek, ada sam-sam guling. Nah, yang menjadi bestnya karena kita pakai rampas kambing. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kenapa tuh? Karena terboso saya bisa datang ramas. Terboso itu bapakku. Bapakku nggak bisa datang ramas. Jadi aku beli ramas yang jadi. Oh gitu. Dan terus akhirnya di lagu ini itu aku ceritain, nih ngadukin buntar itu ibuku yang namanya pasti kalian udah tahu, Bude Parmini. Suaminya ada kuranane Pat Boso, mantu Nindang Duri, kakekku yang ada lewat itu Dang Duri namanya yang tua itu. Terus anaknya Pak Kormo. Siapa itu Pak Kormo? Pak Kormo itu bapaknya dari ibuku. Kakekku. Oh, ya ampun. Kita baru tahu kan isi lagunya kan? Baru tahu. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Nah, sekarang Nah, aku mau nanya kenapa hari ini bisa terlambat? Tuh, tanya. Saya lanjutin dong. Lo lanjut aja nih. Lanjut aja. Soalnya tadi itu di jalan itu macet. Terus dia isi hilang. Terus aku udah kesini. Terus dia nelpon lagi. Bayangkan tuh, aku bayangnya itu kita buat podcastnya jam 12 siang, mungkin jam setengah 1 lah buatnya, barengan 2 jam udah selesai. Iya dah. Kita datang sampai jam berapa sini? Jam 1 Jam lebih. 1 ya udah. Ya udah kita lanjut ya. Iya oke, kita lanjut guys. Jangan terkecoh sama yang tadi. Kak,
Kan kakak sekarang nih udah sukses, udah Belum. punya rumah makan, udah terkenal. Masih perintis. Rumahnya juga, ini aku lihat-lihat kayak semuanya masih pada baru gitu. Astaga. Balai danginnya bagus banget. Jangan suruh aku mati nih. Bercanda kak. Ah. Habis itu gimana sih kak perjalanannya kakak sampai bisa berada di titik ini kak? Wow. Berarti kamu mau nanyain tentang aku pernah kerja apa ya? Iya, kakak pernah kerja apa aja dulu sampai bisa kayak sekarang, sampai bisa bikin rumah yang kelihatannya baru semua, balai dangin yang bagus. Oke. Oke, aku cerita dikit ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau beli WM ini kelahiran tahun 99. Jadi aku tamatnya 2017. Momen yang dimana nggak bisa aku lupain guys. Ini pengalamanku juga, mungkin buat teman-teman yang nonton bisa pakai acuan ke depannya. Jadi waktu itu aku tamat SMA di SMA Negeri 1 Batu Blasman. Aku pengennya itu kuliah. Cuman orang tua nyuruh aku nyari pekerjaan abse, security bandara. Terus akhirnya nggak dapet tuh. Nggak dapat kuliah di sana? Nggak dapet kerjaan itu. Oh, nggak dapat kuliah. Tapi email-emailnya harus nombok. Nombok. Jadi Nombok, ya. Akhirnya harus bayar sekian ratus ya, ratus juta bayar dengan keadaan ekonomi yang tidak, yang morat marit, dan orang tua juga nggak ada yang kerja. Kita bayar 100 juta, nggak dapat kerjaan, ditipu, uangnya hilang. Itu di mana ditipunya kak? Jakarta. Jadi saya pernah ditipu Jakarta. Wih, parah banget ya, 100 juta ya kak ya? Lebih dari 200 juta. Nominalnya ya, itu disclaimer ya. Karena nggak percaya dengan skill kita, jadi orang tua itu kayak mikir wah dalam pandang atau tombokin paman kayak. Oleh oknum begitu, oknum yang nipu aku. Terus akhirnya setelah ditipu, keadaan udah marah-marit, pulang ke Bali, orang tua nyuruh aku kerja di kapal pesiar. Waktu itu cicilannya banyak, utangnya banyak banget. Gara-gara habis ketipu itu ya? Habis ketipu itu. Terus akhirnya karena memang mungkin karena bukan passionku ya. Aku sempat aku sempat kuliah juga di LP2B dulu waktu itu di NB Product. Iya. Terus akhirnya orang tua mau aku berangkat, aku urus surat dan ketemu agent. Di sana aku nangis. Nangis kenapa tuh? Karena aku mikir itu bukan skillku, bukan kemampuanku. Jadi yang aku pikirkan adalah your skill is your business, not by your money. Nah, jadi aku pikirnya skillku adalah kemampuanku adalah suatu bisnisku yang kedepannya. Jadinya aku mikir ya udah nggak mau berangkat nih. Nangis aku waktu itu, malu aku sumpah. Terus akhirnya yang ceritanya aku nggak jadi berangkat. Aku bilang aku berantem sama ibuku dulu. Ya banyak lah orang tua, tau lah kalian gimana orang tua kita, ada bahasan juga. Dan aku cuma menjawab waktu itu adalah semasih dede sing malas di Bali, dede kal sing makan tuh. Pasti sing makan tuh. Aku pernah bekerja di laundry. Laundry di Sayan Ubud. Wah, di mana ya orang tua aku. Yang kedua aku pernah jadi tukang parkir. Tukang parkir di mana tuh kak? Di Sayan. Oh di Sayan juga. Bantuin. Aku pernah di ojek. Ojek bukan ojol ya, ojek pangkalan dulu. Terus di Ubud. Mungkin teman-teman Ubud pernah lihat aku yang ojek dulu. Sering lah aku ngojek ke sana. Do you want to taxi by motorbike gitu dulu. Aku cuma hafal bahasa Inggris itu aja waktu itu. Mau boleh. Pernah aku di stop juga sama teman-teman di sana. Ngapain? Jangan ngojek di sini kayak itulah dulu banget waktu belum ada taksi online 2000 berapa aku lupa juga tuh. Terus akhirnya aku juga pernah jadi porter. Bawain barang ke gunung. Ada sama Weda sama beberapa temanku. Terus aku juga pernah ngelamar kerja di beberapa tempat. Ya mungkin tempat-tempatnya kalian tahu sekarang. Nah di sanalah jiwa bisnisku tumbuh. Kayaknya aku bisa bertahan seperti ini. Apalagi waktu itu kena corona. Coronanya luar biasa banget. Corona itu keluargaku harus tetap bayar utang. Karena sorry to say kita pakai jaminan itu bukan dari keluarga, tapi jaminannya itu dari dari saudara. Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi gini. Saudaraku punya warisan. Ya. Aku pinjam warisannya itu, sertifikat itu.
untuk ku adein nombok bahasa yang kemarin ku tadi bilang kerja di Absi Angkasa Pura itu. Ujung-ujungnya aku nggak dapat kerja di sana. Ya utangnya harus dibayar kak. Nah itu yang buat benar-benar diserahnya luar biasa banget. Jadi itulah yang membuatku sampai benar-benar keleng singidang kayak gini no, harus jengah ibu no. Akhirnya Bali singidang kayak ini. Ya, akhirnya aku kerja mati-matian. Aku pernah jualan di pakai motor di belakang isi makanan kayak babi kasap itu. Aku jual ke makan. Aku juga pernah jual koren chicken Bali, koren chicken ayam goreng. Jual baju pernah juga. Banyak tapi yang paling berkesan aku tidak pungkiri yakni BBSU Bali. Apa itu kak? Jadi aku punya, selain kalian yang tahu mungkin awal play WMD ini, aku punya swimming club. Oh swimming. Iya. Les Jadi aku punya les renang yang sungguh menjadi bagian dari hidupku. Nanti mungkin kamu bisa lihat di sana di grafitiku ada gambaran tentang hidupku yang aku ceritakan di swimming club itu. Astunggara berjalan dan aku buka juga ini lewat Play WMD dan aku juga buka coffee shop. Jadi buat teman-teman yang belum sempat mampir jangan lupa mampir ke Daru. Kamu tahu Daru nggak? Oh Daru yang di depannya Belasman itu kan? Iya. Lah itu punya kakak? Iya itu salah satu punya aku. Aduh kok aku baru tahu ya kak? Padahal Pernah nongkrong? Aku sering banget nongkrong di sana kak. Gimana tempatnya? Chills banget di sana tuh, kita bisa bergaul sama semuanya ya tanpa ada circle tuh. Kayak di sana tuh kita jadi satu circle. Nice. Langsung dipromosiin ya. Jangan lupa guys, kalian harus datang ke Daru juga ya. Nice. Oke, itu aja kisah dari aku beberapa Bi. Mungkin nanti next kita akan ceritakan lebih panjang lagi. Ya. Berarti itu waktu kakak dulu kerja itu ditauin kak sama orang tua. Jadi gini, ada beberapa pekerjaan orang tua aku tahu. Tapi ada beberapa orang tuaku yang aku nggak kasih tahu, gitu ya. Kayak aku sembunyiin aja, karena menurutku, ya lelaki butuh pembuktian, bukan omong-omong kayak aku bekerja aku kerja di sini aku penghasilan enggak, aku bukan tipe orang itu. Aku bekerja, aku minit pekerjaan aku dengan baik, aku minit ending else apapun yang aku jalani dengan baik. Aku mau lihatin hasilnya ke orang tua, karena menurutku semuanya. Jadi orang tua kita itu bukan orang yang dimana ingin tahu storytellingnya, tapi mereka ingin tahu hasil dan juga ini kebanggaanku, anakku itu. Jadi kayak kemarin tuh renang itu orang tuaku tahu sebenarnya mereka, cuman belum tahu aku yang punya. Oh gitu. Jadi sempat aku kerja di salah satu perusahaan orang lain di renang. Akhirnya aku memutuskan buka sendiri. Sampai setahun 2 tahun berjalan baru aku bilang itu punya aku. Dan orang tuh, hah? Kaget. Gede lah, kayak gitu. Ikut anjing loh. Gitu. Oke. Berarti panjang banget ya sebenarnya perjalanannya yang dilalui sampai bisa buka warung makan, berbagai macam usaha. Panjang, Bi. Memang kalau misalkan kalau kita bilang orang Bali ya, yang sing malas yang kalau makan tuh. Ya saya malas yang kalau makan tuh di Bali gitu. Segalanya bisa kita coba sebenarnya kalau kita mau. Ya, pertanyaan cuma 2. Kamu mau maju, kamu mau bertahan. Kadang-kadang orang bertahan karena mikir, nggak bisa nih, bukan passionku nih. Kalau aku nggak gitu pikirannya ya. Apapun akan ku ambil ketika itu ada jalannya. Ketika itu menurutku kayak, oke, saya harus coba ini. Kalau saya nggak coba, saya nggak tahu bagaimana cerita hidup saya ini. Ketika saya coba, oke, bukan passionku. Ya udah aku gali. Apa yang bisa aku pelajari? Itu yang akan ku terapi, bukan apa yang ku miliki, tapi itu yang ku akan belanjakan, nggak seperti itu menurutku. Ya. Aduh, cembut amat sih. Iya dah. Gua beli MD mana? Oke. Jadi minum mau? Ya, aku ditanya. Lanjut. Sorry, ini kakinya udah umuran kakekku ya. Nah, selanjutnya nih, aku nih penasaran banget. Ya, apa tuh? Sebenarnya siapa sih beli WMD ini? Siapa ya? Jadi siapa sih beli WMD ini? Kalau aku tuh banyak banget punya nama tuh. Bentar ya, Kak bisa minta tolong nggak? Anjingnya ditaruh di bawah aja, sorry. Itu di atas ya, moci.
Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang nggak tahu beli WMD, kalau di renang aku sering dipanggil Kak Didi. Kak Didi. Kak Didi. Jadi kalau di renang gue panggil Kak Didi. Pang. Nggak, jangan panggil Pak, tua kali gue masih muda ya. Disclaimer ya, buat semua teman-teman ya, beli WMD masih muda. Iya. Turunin Masih umur kan, 17 tahun guys. 17 tahun lebih, 9 tahun. Oke, kalau di renang, aduh sebut amat senok panggil apa. Kayaknya kita buat podcast kayak harus duduk bener nih. Nah kalau di renang namaku Kak Dede, kalau di lower play aku kasih beli WMD biar lebih apa ya? Lebih apa? Akrab. Oh iya. Beli WMD. Beli WMD kayak bukan nama kalau. Jadi kalau misalkan aku menurutku pribadi ya, aku ringkas siapa tuh beli WMD. Ya beli WMD itu anak muda yang memiliki jiwa jengah gede. Jengah lah. Jengah nih gede. Jengah nih gede. Gede banget. Sing si Bang Waris kan kenangan. Masih Bang Waris kawan juga waris jengah gitu. Terus mungkin aku bisa katakan diriku entrepreneur nggak ya? Entrepreneur? Ya ada pengusaha ya. Salah satu anak muda yang ingin memiliki usaha ada pengusaha. Cakep. Dan mimpiku lebih dari hari ini. Jadi setiap hari aku harus bermimpi lebih tinggi lagi. Ya, sangat benar sekali itu ya. Lanjut, ngapain? Oke, lanjut. Aku udah belajar darimu. Lanjut nih ya Kak, yang terakhir deh. Ya, waduh. Kak, berapa sih omset? Omset ya. Omsetnya beli Dede dalam sebulan. Omset apa? Semuanya atau gimana? Iya, semuanya. Kan banyak tuh. Bermakan, swimming club, coffee shop. Berapa ya? Boleh nggak diceritain? Ini berapa sih Kak? Ya udah, aku kira-kirain ya. Ya. Kalau Kakak bisa nebak, aku kasih hadiah nih. Nggak bisa nebak. Kalau kotornya apa bersihnya nih? Ya, janganlah bikin kaget dulu Kak. Yang kotor ya dah dulu. Kalau yang kotor apa ya? Kalau yang kotor, kalau total semuanya mungkin sampai deh. Sampai apa? Sampai atas? 3 apa? 3 juta? Wow. 30? 3M? 300 kotornya. Kalau kotor ya dari renang, terus ini yang lower play, terus apa itu? Daru. 30, 300. 300 kotor. 300 kotor. Bersih? Dicuci? Di laundry. Enggak. Kotornya segitulah. Nah, mesti ntar hitung bersihnya. Oke. Oke, dari tadi semuanya yang udah diceritain sama Beli WMD itu, kita dapat belajar nih dari karakternya Beli WMD yang gak gampang menyerah, pengen nyoba semua hal baru, pokoknya apa aja dicoba sama dia guys. Ini dicoba, itu dicoba gitu. Yang penting saya nyoba tunangan timpal. Iya, oke itu paling pertama ya, nggak boleh kayak itu guys. Boleh kayak gitu. Aduh. Karakternya Blue MD itu super. Super Dede bilang dong. Oh iya, Super Dede. Kan namanya Dede. Kita bisa belajar dari ceritanya Kak Dede. Kalau semuanya yang kita mau itu perlu usaha guys. Nggak misalnya kita sekarang pengen ini, bisa langsung dapat ini. Ngerti kan guys? Harus ngerti. Harus ngerti. Nah Kak, tadi kan kita udah berbincang-bincang banyak banget ya tentang Kak Dede, tentang gimana latar belakangnya Kak Dede, kehidupan masa lampaunya Kak Dede. Nah, Kak Dede ada kata-kata motivasi nggak buat teman-teman semua biar teman-teman kita bisa lebih percaya diri, biar lebih semangat buat kehidupannya dia, apalagi terutama buat teman-teman semakar nih. Oke, semuanya sebelum yang belum kenal saya sekali lagi perkenalkan saya Beli WMD buat semuanya. Halo pribadi. Jadi dari saya pesannya adalah ketika kamu sukses belum tentu kamu harus menjatuhkan orang lain. Bangkit dan maju versi terbaik dirimu sendiri. Terkadang ya orang tua kita memandang sukses itu ketika dua hal, anaknya PNS atau polisi, yang kedua anaknya berangkat kapal pesiar. Tapi semua sukses itu ada di tanganmu karena versi terbaikmu adalah versi yang kamu inginkan. Jadi
jangan pernah malas, berkecil hati, stay tune terus, tetap salam ngontel. Salam ngontel. Oke. Baik teman-teman semuanya, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Nah, banyak kali hal berharga yang kira-kira kita udah dapetin hari ini ya dari cerita-ceritanya Kak Dede. Nah, semoga inspirasi dan nilai-nilai yang udah disampaikan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkembang dan meladani sikap positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ucapin terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalamannya pada kali ini ya Kak. Tak lupa terima kasih juga kepada seluruh penonton dan peserta yang telah menyimak acara hari ini. Salam penutup saya, Niputu Febi Hari Pratiwi, bisa dipanggil Febi, pamit undur diri. Bye-bye.